Shalom. Shalom. Belum tambah gajian ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Hari ini saya berbicara kepada kita, yaitu dimuliakan menurut firman Tuhan. Nah, kita baca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-98 sampai yang ke-100. Kalau sudah dapat kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, ini Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang besar, tapi latar belakangnya adalah orang yang sederhana dan orang yang tidak masuk hitungan. Dari 8 bersaudara, hanya Daud yang tidak layak menjadi seorang prajurit. Dan juga dalam keluarga juga dia tidak masuk hitungan karena dia anak yang terbuang dalam keluarga. Ya. Sehingga karena dia tidak masuk hitungan, dia anak yang paling bungsu. Lalu orang tuanya mempercayakan dia untuk mengembalakan kambing domba. Nah, meskipun dia tidak menyadari akan hal itu, bahwa dia sebetulnya anak yang terbuang, tapi satu hal yang Daud lakukan, dia mengutamakan tanggung jawab daripada promosi. Jelas memang dia masuk hitungan. Sehingga dalam firman Tuhan dituliskan, Daud pernah mengatakan di dalam kandungan, ya, dia pun sudah ditolak. Ya. Sehingga waktu dia ditolak, ada upaya bagaimana anak ini tidak lahir ke dalam dunia ini. Nah, sehingga dikatakan, kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku pun menyadarinya. Ya. Nah, ketika dia lahir dalam dunia ini, itu merupakan sebuah keajaiban. Ya. Itu sebuah mukjizat yang luar biasa, yang tidak masuk akal menurut manusia, tapi dia diselamatkan. Itu Daud. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, dan ketika dia mulai bertumbuh, dia tidak dipercaya sebagai seorang prajurit, tapi dipercaya sebagai seorang gembala. Dan kambing domba yang digembalakan tidaklah banyak, cuma beberapa ekor. Nah, dan ketika sudah mulai menghasilkan, ya, kambing domba peliharaannya, lalu kemudian dipotong, ya, Daud pun tadi diberitahukan, ya, ketika ada pesta pun dia tidak diundang, dia hanya ada di padang. Itu Raja Daud yang jelas-jelas ditolak oleh orang keluarganya sendiri, bukan orang lain. Keluarganya yang membuang, ya, dia menolak dia. Dan Anda tahu, seorang Daud itu adalah seorang seniman, terpaksa jadi seniman. Ya, dia main kecapi. Tahu kecapi? Lalu kedua, dia pemain umban. Bukan ketapel, kalau bukan ketapel ada ya untuk menangkap burung. Ini umban, itu yang ayun. Ya, itu susah. Nah, sebagaimana pernah saya ceritakan, Daud ini bermain kecapi untuk menghibur dirinya yang dalam kesendiriannya di padang. Kalau Anda mengembalakan kambing domba dalam sehari, masih enjoy saja kan?
pernah nggak mengembalakan kambing? Siapa yang pernah mengembalakan kambing? Domba, lembu, sapi, siapa yang pernah? Saya pernah mengembalakan sapi, kerbau, dan juga kambing. Ya. Nah, itu mengembalakan kambing itu luar biasa. Kalau jadi tarik dia mundur, kalau dibiarin dia jalan sendiri. Iya. Nah, paling mudah itu sapi, lembu sapi sama kerbau. Begitu ditarik sampai. Tapi yang mengembalakan kambing luar biasa susahnya. Ya, makanya jangan heran kalau orang mengatakan ini orang yang kepala kambing. Kenapa? Karena kambing itu kalau ditarik dia maju, dia mundur. Kalau dibebasin jalan sendiri, artinya seenaknya dewi kalau orang Jawa bilang. Ya, seenak jidatnya aja gitu. Ada nggak? Pernah nggak ketemu orang seenak jidatnya? Pernah nggak ketemu? Pernah? Hah? Ada di sini nggak? Enggak. Awas ya. Nah, mengembalakan kambing domba itu secara rutinitas itu capek, lelah, jenuh. Nah, disitulah dia menghibur diri, memainkan kecapi. Ya, kalau anak band masih ada penontonnya kan? Kalau zaman sekarang, kalau ada pemain gitar tunggal, Anda bisa bikin tutorial bagaimana main musik, upload di YouTube. Nah, ini dia, jago musik ini. Cuma lagu gereja perlu latihan. Bikin tutorial di YouTube. Lama-lama, ya apa namanya itu di ACC menjadi mitra YouTube dan menghasilkan uang. Dua hal yang didapatkan, dia dikenal, yang kedua dia dapatkan uang. Dan, nah tahu nggak, yang menyaksikan dia hanya kambing domba, hanya singa, beruang, dan anjing hutan, serigala. Waktu dia mainkan tidak jadi apa-apa, bertahun-tahun. Ya, lalu kemudian dalam keadaan dia takut kesendiriannya, muncullah ide memainkan umpan. Ya, umpan itu adalah alat untuk mengusir serigala, singa, dan beruang dengan cara dimainkan dengan umpan. Beda dengan ketapel. Ketapel itu gampang, umpan itu susah. Nah, tapi karena dia latih setiap hari, dilatih setiap jam, lama-lama bagi Daud memainkan umpan itu sesuatu yang mudah dan sampai pada sasaran. Makanya jangan heran kalau orang yang setia mengerjakan perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar. Dan Anda tahu dampaknya. Kecapi yang dia mainkan ini, itu yang mengantarkan dia sampai ke istana raja. Baca nanti Samuel ya, nanti saya kasih PR buat Dita, next baca ya, Samuel 1, Samuel 2, Samuel itu bagus untuk kalian. Bahwa orang yang tekun, tangannya akan menjadi emas. Tetap daging sih, maksudnya hasilnya. Nanti jangan potong tangan kamu jual di pasar lagi repot. Bahaya. Nanti ada tangannya itu artinya menghasilkan. Kecapi yang tidak ada gunanya bisa mengantarkannya ke istana raja. Karena Raja Saul sedang dirasuk oleh setan. Waktu Daud memainkan kecapi, setan belang yang pergi. Itulah pemain musik yang hebat. Saudara kasih Tuhan, umpan yang dimainkan hanya mengusir serigala, itu yang mengantarkan dia menjadi pribadi, ya, pribadi yang disebut adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang mampu mengalahkan Goliat yang besar. Pernah dengar ceritanya itu? Pernah. Hanya dengan satu batu, Goliat
jatuh tersungkur, dan pedang yang dimilikinya itu digunakan memenggal kepalanya. Yaitu apa? Waktu dia melihat Goliat yang besar, dia tahu itu membesar, tapi bagi dia itu bukan masalah. Tapi Goliat ini adalah sasaran yang mudah untuk ditembak, karena badannya besar, dilempar kemana aja kena. Ya kan? Orang-orang besar itu nggak bisa sembunyi. Coba nggak bisa sembunyi, tetap bisa kelihatan. Dalam pandangan Daud, ini kesempatan. Bagian Goliat yang tersinggung dan merasa terhina, sampai dia mengatakan, ini anjingkah saya menghadapi kayak gini. Nah, level. Karena ada istilah sekarang ini, kalau orang tua itu lebih banyak makan asam garam. Betul nggak? Betul nggak? Makanya jangan heran kalau banyak orang tua yang darah tinggi. Karena kebanyakan makan asam. Kalau nggak pas paling belimbing ya. Nah, dalam keadaan dia marah, tersinggung, dia buka topengnya dan mengatakan, haleluya. Ini yang saya rindukan. Orang yang sudah emosional itu ya, dia hilang akal sehat. Betul tidak? Hilang akal sehat. Daud mengatakan, kau mendatangi saya dengan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga tubuhmu akan kuberikan menjadi makanan burung di udara dan juga binatang hutan. Utama mana dia kejar Daud. Karena Daud sudah biasa memainkan umpan, hanya dia putar berapa kali, batu itu nancap di kepala Goliat dan jatuh tersungkur di hadapan orang yang kecil dalam pandangan manusia. Daud tidak buang-buang waktu. Dia ambil pedangnya Goliat dan memenggal kepala Goliat, dan kepala itu diambil, diantarkan kepada Saul. Nah, sekarang terjadi ketika Goliat udah salah, udah kalah, langsung tentara orang Israel itu langsung berani mereka. Langsung gagah perkasa kan? Mereka mengejar orang Filistin. Dan hari itu nama Tuhan dipermuliakan dari anak muda yang sederhana ini. Amin. Nah, Daud berkata, coba kembali tadi. Daud berkata di dalam Mazmur 19 ayat 8 tadi, oleh karena apa? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Terbukti Daud mengalahkan Goliat dengan hikmat dan kebijakan, dan Goliat jatuh karena kesombongannya. Harusnya kan orang tua itu kan lebih menguasai diri, betul nggak? Betul nggak? Biasanya anak remaja itu kan emosinya masih labil kan, pelan kebanyakan. Itu ukuran dunia. Tapi kalau anak muda yang mencintai Tuhan, dia berbeda bro. Dia tampil beda. Dia tampil beda. Dia tampil berbeda. Kenapa? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dari mana caranya Daud memperoleh hikmat dan kebijaksanaan? Melalui hubungannya, melalui persekutuannya dengan firman Tuhan. Ya. Melalui renungannya terhadap firman, itu yang membuat bijaksana. Itu yang membuatnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Yosua juga dipakai Tuhan dengan luar biasa dari seorang keturunan budak
dan hidup sebagai budak, tiba-tiba berubah nasibnya menjadi pemimpin orang Israel, mengantarkan orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Dari seorang budak menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bawa kemenangan. Kalau Musa membelah laut terbelalak, tapi Yosua membuat sungai Yordan itu kering dan mereka berjalan. Mereka merobohkan tembok Yeriko tanpa tangan manusia, dan mereka memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dari mana? Hubungan mereka dengan firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini ada 5 cara Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama, melalui mimpi. Itu Tuhan bisa bicara melalui mimpi kita. Maka dari itu, supaya mimpimu itu benar-benar terjadi, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Amin. Supaya mimpinya itu mimpi yang indah dari Tuhan. Masa mimpi nanti dikejar-kejar anjing, kan kasihan. Iya kan? Ditambah lagi kucing garong. Tapi kalau Anda berdoa, ya, bersekutu dengan firman, Anda tidur pun juga mimpinya indah, dan Tuhan berbicara kepada Anda di sana. Kejadian pasal 31 ayat 10 sampai 12. Ini hal yang gak biasa, yang mungkin menurut dunia ini aneh dan ajaib. Tapi ini fakta. Kita baca sama-sama ya. Semua sama-sama, lihat di layar aja depan. 2, 3, ya. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Terus, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawab aku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepada. Nah, jadi caranya gimana pada waktu itu? Nanti baca selanjutnya ya. Pada waktu itu Yakub ini kan gembala. Dia kerja di tempat mertuanya, tapi mertuanya ini juga ngerjain menantu. Kalau bicara Yakub itu juga kan penipu. Sekarang ketemu dia raja penipu. Jadi tukang tipu ditipu oleh penipu. Lagi ya? Ya kan? Yakub itu marga apa? Dia punya mertua itu marga si Laban. Orang Batak. Marganya si Laban. Nah, jadi upaya Yakub itu berubah-ubah. Nah, dalam mimpi itu terperlihatkan supaya Yakub ini mengambil pohon dahan itu yang berbelang-belang. Waktu dia kasih makan kambing domba itu, diletakkan di depan kambing domba itu. Nah, kambing domba ini biasa berkelamin ketika dalam kondisi mereka makan. Lihat kan, secara akal manusia tidak mungkin. Tapi kalau itu dahan-dahan yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Nah, tiba-tiba ada perjanjian antara Laban dengan Yakub. Bilang begini, nanti kalau punya anak kambing domba, lembu sapi yang berbelang-belang berbintik-bintik, itu buat apa? Buat saya. Yang polos-polos buat Anda. Nah, Laban mengatakan, wah itu yang saya mau. Kan logikanya kan mana mungkin. Kenapa? Laban memisahkan kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Pisahkan. Jaraknya 3 hari perjalanan. Nah, kemudian sudah kasih Tuhan. Akhirnya dijawab,
Yakub meletakkan dada berbelah-belah dan berbintik-bintik di depan kambing domba ini. Cuma itu. Seperti yang ada dalam mimpinya. Lakukan. Apa yang terjadi? Semua kambing domba yang bagus-bagus itu bulunya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Laban merasa tertipu. Ya ilah, saya tertipu. Laban kecewa dan marah luar biasa. Tapi karena sudah perjanjian, sudah nggak bisa. Waduh, saya ketipu nih. Nah, bukan masalah pohon atau kayu yang berbelang tadi, bukan. Tapi karena Tuhan berfirman seperti dalam mimpi itu, akhirnya menjadi kenyataan. Makanya penting kita perlu mendengar suara Tuhan, ya, mengerti kehendak Tuhan, dan memahami cara Tuhan berbicara dengan berbagai hal, salah satunya mimpi. Mimpi yang datang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan tuntunan. Tapi mimpi yang datang dari setan membawa ketakutan dan kebimbangan. Itu perlu dipahami. Ya, tiba-tiba ada mimpi, kok kepala orang itu ada kucing. Nah itu mimpi yang lain. Ya, yang pertama Tuhan berbicara itu pada manusia melalui apa? Mimpi. Makanya jangan lupa berdoa sebelum jangan makannya yang banyak, tapi doanya kurang. Ya, gak sempat doa karena ngantuk. Ya iyalah, kebanyakan makan, kebanyakan ngantuk. Nah, kemudian melalui penglihatan dalam Kisah Rasul 11 ayat 5. Bilang begini, ini berbicara tentang seorang Petrus, Rasul Petrus, bukan Petrusia ya, Petrusia di depan ini. Ini Petrus murid Yesus yang dulu namanya Simon. Nah, ini sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Terus, nah, lalu Tuhan tadi, coba ayat ke-6. Nah, kalau kita baca selanjutnya itu, dia bilang begini, aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjala dan burung-burung. Ayat 7 mengatakan, lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah suatu yang haram yang tidak tahir masuk dalam mulutku. Tetapi untuk kedua kalinya suara itu dari surga berkata kepadaku, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh, dan kau mengatakan haram. Jadi saudara, yang membuat hukum itu siapa? Yang membuat hukum rohani siapa? Saya tanya. Yang membuat hukum Taurat siapa? Siapa? Ayo. Nggak tahu. Hukum Taurat itu Tuhan turunkan melalui loh batu kepada Musa. Sekarang saya tanya, kita kembali ke negara. Yang membuat undang-undang siapa di negara kita? DPR bekerja sama dengan Presiden. Yang kedua, yang bisa merubah undang-undang siapa? Presiden dan DPR. Ya kan? Yang membuat hukum Taurat itu Tuhan. Dan kalau Tuhan merubah juga, ada nggak bisa melarang?
itu kedaulatan Tuhan. Makanya perlu kita dengar suara Tuhan supaya apa? Tapi kan firman udah berkatakan ini, Pak. Iya betul. Tapi kalau Tuhan berbicara lain, suka-sukanya Tuhan. Sebagai lagunya itu adalah lagunya Eros Sabdono itu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jadi semuanya suka-sukanya Tuhan. Makanya banyak orang itu sibuk dengan halal haram. Itu mana? Tapi kalau Tuhan bisa percaya, Tuhan percaya kepada kita, Tuhan pakai yang haram itu jadi halal, bisa nggak? Bisa. Kecuali nipu orang, itu nggak boleh. Ya kan? Pak, Tuhan bicara kepada saya supaya saya curi dulu uangnya. Ya itu salah. Biar saya pinjam uangnya, nanti saya akan ganti, Pak. Saya doakan supaya dia lupa ingatan. Apa tuh ya? Banyak begitu saudara. Dia pergi ke mall, ya, dia curi satu bungkus susu, ya, terus dia curi satu sikat gigi, ya, dia ambil lagi apa itu namanya, roti dia sembunyikan dalam badannya. Dia berdoa, Tuhan saya berdoa, butakan mata mereka Tuhan. Nah bayangkan saya mendoakan orang yang buta itu supaya melihat. Tapi orang ini aneh, dia berdoa supaya melihat jadi buta. Hanya demi apa? Satu bungkus roti, ya, bersoden, lagi tadi. Nah itu namanya suka-suka. Hidup ini nggak boleh suka-suka, betul nggak? Jadi siswa aja nggak boleh suka-suka kan? Terlambat disetrap, mau disetrap, sering disetrap di sekolah. Nggak pernah anak baik-baik semua, ya. Karena yang punya Tuhan, yang membuatnya Tuhan, Tuhan juga yang berkuasa untuk mengubah. Kemudian Tuhan juga Tuhan berbicara pada kita melalui media pendengaran, melalui telinga, atau yang disebut adalah audible voice. Tuhan berbicara. Maka dari itu, supaya kamu bisa berkawan dengan suara Tuhan, hindari telingamu mendengarkan bahasa-bahasa gosip. Kalau kamu udah lihat tukang gosip, jangan ikut nyemplung. Faham? Udah tahu tukang gosipnya, nyemplung ke dalam. Dia udah tahu tukang fitnah, masih mau dengar kata tukang fitnah. Pernah nggak melihat orang seperti itu, tukang fitnah? Pernah nggak? Hah? Sering. Pernah ketemu? Udah 5 pernah ketemu orang seperti itu? Ada di sini? Enggak ada. Karena itu akan merusak pendengaran kita dan bisa juga merusak pemandangan kita, penilaian kita kepada orang lain. Contoh begini, Bu Delima ini nggak kenal Bu Santi, ya kan? Contoh ya, nggak kenal, kalau nggak kenal Bu Santi. Lalu kemudian saya ketemu Bu Delima, tahu nggak? Ada teman saya itu namanya Bu Santi. Heran saya orangnya, kerjaannya itu
tukang gosipin orang terus, tukang hina-hina orang terus kerja. Coba bayangkan ya, kalau pertemuan ini egois banget, bla 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 bla. Bu Delima nggak kenal siapa Bu Santi, tapi bencinya luar biasa. Keterlaluan teman bapak itu ya. Kalau saya ketemu orang tuh, saya pengen jambak itu orang. Bisa. Kenapa? Karena telinga Bu Delima terkontaminasi dengan ucapan siapa? Ucapan saya. Makanya hati-hati dengan orang yang tukang gosip. Amin. Kenapa kita nggak peka dengan suara Tuhan? Karena kita terlalu banyak mendengarkan mana itu informasi yang salah. Maka itu perlu Tuhan, biarlah saya ketemu dengan orang-orang yang positif, supaya pikiran saya positif, langkah saya positif. Jadi Tuhan berbicara melalui pendengaran. Kemudian saudara kasih, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, Alkitab. Maka dari itu perlu kita baca Alkitab supaya sewaktu-waktu nanti Alkitab yang pernah kita baca, Roh Kudus ingatkan pada waktu kita dalam kesesakan. Coba baca Ibrani. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Saya baca ya. Lihat aja di layar. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang Ia telah tetapkan, sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dan Alkitab yang kita baca ini adalah firman Allah yang diilhamkan melalui para nabi, para rasul, dituliskan ayat firman ini. Jadi Alkitab kita ini bukan Alkitab yang turun dari surga, tidak, tapi yang pakai pikiran perasaan para nabi, pendengaran para nabi, kecuali hukum Taurat yang ditulis loh batu oleh tangan Allah sendiri. Makanya itu perlu baca firman. Ya. Saya ulangi lagi, siapa hari ini yang rutin baca Alkitab sampai hari ini? Coba angkat tangan. Rutin baca Alkitab. 3. Rutin. Nah, ini juga rutin katanya. Rutin ya. Saya ingatkan lagi, ayo baca firman Tuhan. Ada lagi Alkitab voice, dengarlah kalau nggak punya waktu. Maklum Pak, saya kan orang bisnismen, nggak punya waktu. Alkitab voice kan ada. Dengar. Jangan baca Alkitab nanti udah kepepet. Jangan baca Alkitab pada saat ada ujian agama. Kok feedback kan gini ya? Coba. Nah. Baterainya habis. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan baca firman hanya pada saat ada ujian, hanya pada saat ada dalam kesesakan, tapi jadikan firman itu menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Ya. Karena Tuhan Yesus itu hanya sejauh apa? Doa dan firman-Nya. Dan yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus, ya Pak, Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus
Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi ini penting kita mendengar suara daripada Roh Kudus. Saya tidak percaya orang bisa dengar suara Tuhan tapi tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Saya juga tak percaya orang kita bisa mengalami mukjizat kalau hatinya jauh dari Tuhan. Mukjizat itu terjadi pada waktu kita mencari wajah Tuhan. Ya. Inilah firman yang saya sampaikan hari ini. Amin. Sekarang kita siapkan diri kita. Minta Tuhan berbicara kepada kita dari 5 media tadi. Melalui apa firman, melalui pendengaran, melalui mimpi, melalui Roh Kudus sendiri.